kadang-kadang kita nggak mensyukuri dengan relationship itu. Tidak mensyukurinya gimana? Mestinya kita ngobrol sama mereka, kita ngobrol sama HP. Ini dia nih, kena semua lo. Gua juga, Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Jar? Baik. Nih, gua terdistract nih. Ada hidangan ini. Ini samosa Iris ya? Iya, samosa. Ini apa, Iris? Bakwan. Ini bakwan biasa. Ini campuran antara Timur Tengah, ya kan ya. Ini roti manisnya ini Timur Tengah, isi Timur kacang Tengah. ini. Nah, kayak Iya. gini nih kan ya. Oh iya, itu Timur Tengah ya? Timur Tengah ada kapulaganya. Kita ngomongin makanan aja gimana? Sejarah makanan. Yang ini adalah samosa yang segitiga. Nah, yang satu lagi yang bulat ini ya bakwan biasa. Biasa. Jadi ada 3 negara nih. Timur Tengah, India sama. Sebelum mulai gue udah cobain. Wah, ini dahsyat nih, buatan tantenya, ya. Dan gue minum dulu. Oke. Semoga sehat-sehat selalu ya, teman-teman semua. COVID udah mulai turun drastis. Keriuhan sudah mulai muncul ya. Muncul keriuhan politik. Keriuhan politik, keriuhan kerumunan, Formula E dan lain-lain, konser-konser udah mulai gitu. Iya. Nanti kita bikin takbik akbar gak di sini? Enggak. Gak ada yang lihat aja cuma sedikit. Oke, tema kita kali ini soal bersyukur. COVID udah turun nih kan. Hah? COVID udah turun. Iya, COVID udah turun, marilah kita bersyukur. Cuman syukur nih membingungkan. Bingungnya apa, Jar? Ketika kita susah ya, tuh kita mengharapkan sesuatu. Giliran udah seneng, lupa, Riz. Gimana coba? Bersyukur kayak episode lalu, bersyukur dalam hati aja, cukup gitu kan. Gak perlu ya Allah tahu lah kita bersyukur. Yakin lo tahu, maksudnya tahu, cuman lo yakin serius bersyukur kan gitu persoalannya. Nah, pertanyaannya nih langsung mulai nih. Pertanyaannya, sejauh mana kita harus bersyukur atas keadaan atau rahmat, Riz? Seperti biasanya kita mulai dulu dari makna syukur. Syukur. Syukur dari syakaro. Yang Syakaro. Artinya kalau sekarang, kalau orang ini diartikan adalah terjemahan bebasnya adalah terima kasih. Orang Arab kalau bilang terima kasih itu syukron. Iya benar. Itu dari kata-kata yang sama. Sering tuh. Kaf, ro. Nah, itu sama. Syukur, syukron. Teman-teman gue sering tuh. Abdus syukur. Selamat abdus syukur. Kalau antum gini-gini, wah syukron. Syukron. Nah, itu dari kata-kata ada terima kasih. Nah, rasa terima kasih ini sebetulnya kita adopsi, kita ambil dari sifat Allah. Kalau kita lihat kan ada 99 nama, iya. Salah satu nama Allah adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur. Yaitu zat yang maha berterima kasih. Artinya kan gini, Allah kan nggak perlu terima kasih sama siapa-siapa. Iya, dia yang buatin semua dunia alam semesta ini. Nah, tapi walaupun begitu, Allah merasa perlu untuk berterima kasih kepada hambanya yang telah, pertama adalah yang paling diterima kasih itu adalah orang yang bantu orang lain, bantu makhluk yang lainnya. Karena dia menjalankan amanah dari Tuhan, yaitu untuk pertama adalah mengasihi sesama. Ini mengasihi sesama nih lintas agama, lintas suku, ras, bahkan lintas organisme. Lintas artinya gini, gue manusia, ya kan, gue menolong orang lain dapat pahala. Gue menolong makhluk lain dapat binatang, tumbuhan dan segala macam. Alam ini. Nah, itulah kenapa Allah itu berterima kasih. Walaupun sebetulnya Allah nggak perlu berterima kasih kan, tapi Allah
menunjukkan kepada kita bahwasanya saya aja yang nggak memerlukan kalian, yang kalian tuh nggak melakukan itu pun saya bisa melakukannya. Syat ya. Itu berterima kasih. Nah, apalagi kita. Nah, Iya, itu. nah itulah kenapa Allah misalnya ada orang diceritakan oleh Rasul kan, ada seorang pelacur yang yang menyelamatkan seekor anjing kemudian masuk surga kan. Oh iya, gue pernah dengar itu. Itu adalah bentuk dari rasa terima kasih Allah kepada hambanya yang telah melindungi dan menyayangi makhluk lainnya. Bayangin ya, dari pelacur yang dianggap hina gitu, menolong seekor anjing. Seekor anjing. Yang dianggap juga Hina oleh sebagian orang. gitu. Nah, jadi itulah kenapa itu hal pertama. Kita kalau nggak bersyukur malu kan kita. Oh iya. Malu banget Iya. Hal kedua, kenapa kita mesti bersyukur? Itu kan pertanyaan pertama lo tadi, dan jawabannya sama mungkin kayak kenapa kita beribadah. Kenapa kita beribadah? Yaitu bukan untuk Allah. Allah nggak penting. Allah bukan kayak manusia yang kalau misalnya kita nggak terima kasih, kita kan sakit hati kalau ada orang nggak terima kasih kan. Beri bantuin nggak ada. Gitu kan kita kan. Kalau kita kan gitu. Kalau Allah nggak begitu kan, karena dia nggak butuh kita kan. Syukur itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah pujian terhadap suatu budi. Jadi lo ngasih budi ke gue puji. Nah, itu adalah syakaro. Arti asli dari bersyukur itu, berterima kasih itu. Nah, Allah nggak perlu pujian itu karena Allah sudah mulia dengan tanpa pujian kita. Nah, Allah nggak butuh kita bersyukur, tapi syukur itu Allah wajibkan kepada kita untuk kepentingan kita sendiri. Untuk kepentingan kita, sama kayak ibadah. Allah nggak butuh ibadah kita, tapi yang butuh ibadah kita adalah kita sendiri. Nah, syukur gitu. Lalu apa kebutuhan kita sehingga kita butuh bersyukur, ya kan ya? Nah, syukur itu adalah membuat ini kalau penelitian baik dari yang di barat maupun yang di timur ya, ilmuwan barat atau ilmuwan tentang berterima kasih itu adalah ketika orang terbiasa untuk bersyukur, maka orang terbiasa untuk fokus pada sesuatu yang positif. Iya. Jadi gini, misalnya gue punya motor, gue belum punya mobil. Iya. Ini kan ya, gue pengen punya mobil. Tapi gue udah punya motor. Kalau gue mensyukuri motor, maka gue fokus pada yang gue punya. Iya. Ya kan ya. Nah, sehingga gue nggak fokus pada kok gue belum punya mobil. Karena kalau gue fokus, apakah nggak boleh berkeinginan punya mobil? Boleh, dan harus diusahakan, gitu kan ya. Keinginan harus diusahakan. Tapi obsesi kita setiap hari, fokus kita setiap hari itu adalah pada apa yang ada di depan kita. Jadi misalnya ada orang berkata lagi gelisah gitu ya, ya udah, kan jomblo, nikah aja dulu. Nanti lo akan bahagia setelah menikah. Atau kita punya pikiran sendiri kan, kayaknya gue kalau misalnya ini gue nggak bahagia ini gara-gara gue single, sendirian gitu kan, menikah. Begitu menikah nggak bahagia nggak juga kan ya. Ancong. Wah, ini karena gue belum punya anak. Oh iya. Begitu punya anak, Enggak juga. Malah kusut. punya anak lagi. Iya, makanya. Dan segala macam. Sehingga kemudian kita nggak selesai. Iya. Tapi kalau kita mensyukuri, syukur itu selalu fokus pada hari ini, pada detik ini. Kita nggak mungkin mensyukuri sesuatu yang udah selesai atau mensyukuri sesuatu yang belum kita dapat. Iya kan ya. Wah, gue besok dapat gajian, alhamdulillah. Ya belum dapat. Besok bersyukur yang telah kita lalui itu bisa dong. Bisa, tapi itu kan hanya mensyukuri memori kita. Oh iya. Nah, yang diminta untuk bersyukur itu adalah bersyukur terhadap apa yang kita miliki hari ini. Saat ini. Sekarang detik ini. Detik ini kita punya apa? Detik ini gua punya samosa, bala-balan. Ya sudah, gua bersyukur ini. Ya kan ya. Sehingga gue terbiasa atau kita selalu terlatih untuk positive thinking. Berpikir positif. Kenapa? Karena itu yang kita dapat dan kita selalu dapat. Oh iya. Kita nggak mungkin berpikir kita nggak dapat.
Karena kita dapat, namanya bersyukur ya pasti ada yang sesuatu yang dapat. Pasti ada sesuatu yang disyukuri kan ya, itu adalah yang kita dapat. Yang kan? kita dapat. Wah nggak ada makanan, gue masih ada air. Wah nggak ada air, gue masih bisa napas. Yang gue syukuri napas, gue nggak mensyukuri air, gue nggak mensyukuri ini karena gue nggak punya. Yang gue syukuri adalah napas. Artinya pada saat itu gue tetap bisa bersyukur, sehingga ajaban li amril muslim, kata Rasul, adalah orang muslim itu ajaib. Kalau dia punya, dia bersyukur. Kalau nggak punya, dia bersabar. Ya kan ya? Iya. Nah, kalau orang selalu bersyukur, itu bahkan kita nggak perlu untuk merasa nggak punya. Karena kita selalu punya. Kita selalu punya. Kenapa? Karena syukur itu kan berterima kasih terhadap apa yang kita punya saat ini. Yang kita punya sekarang apa? Yang kita punya sekarang motor, yang kita punya sekarang rumah gubuk. Ya sudah, itu yang kita syukuri. Kalau bersyukur itu paralel nggak sih dengan apa yang kita inginkan gitu? Nah, maksudnya apa yang kita, apalagi jangan jadi obsesi ya. Maksudnya apa yang kita inginkan gitu. Misalnya, gue ada samosa gitu. Tapi gue berkeinginan ada nasi padang gitu. Nah, itu berarti belum bersyukur. Belum bersyukur ya? Belum bersyukur. Lo belum mensyukuri samosa. Oh, belum ya. Tapi kalau misalnya besok gue mau makan nasi padang. Gak apa-apa. Kita berkeinginan untuk ntar malam gue akan makan nasi padang, nggak apa-apa. Tapi kalau gue ada samosa, tapi lebih enak ada nasi padang nih sekarang, itu nggak bersyukur ya? Maksudnya, artinya atau bukan lebih enak? Gue pengen banget nasi padang, kok adanya ini gitu. Saat ini, berarti nggak bersyukur tuh ya? Iya, kurang bersyukur. Pada akhirnya kan kita beli nasi padang, kita tinggalin yang ini. Iya. Ini akhirnya mubazir. Iya, benar. Sama dengan orang-orang yang selalu menganggap bahwasanya ya itu tadi itu. Gue kalau punya barang ini, gue akan bersyukur. Gue akan, ya Allah, gue akan, aduh udah deh, sholatnya semakin kencang. Gue kalau punya rumah yang bersih, gue akan gitu nih, gitu kan ya. Sekarang rumah gue masih, begitu dapat rumah itu belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi memang bersyukur itu bukan kita dihantui oleh keinginan kita di depan, tapi kita nyaman dengan apa yang kita miliki hari ini, saat ini. Kadang gini, kita lupa gitu. Dalam seharian aja lupa kita bersyukur gitu. Maksudnya ngeluh kan. Gimana Riz untuk supaya ingat terus, bersyukur terus gitu. Kadang sebagian orang rasanya kurang mulu. Betul. Kurang mulu. Misalnya kayak lu hari-hari lu buka jendela rumah resah gitu, terus rumah kok ya situasi rumah tuh kayaknya kurang terus gitu. Rasanya ngelihat kotor, ngelihat sempit, ngelihat udah rusak. Gue pernah punya duit dan kayak gitu. Punya duit nggak punya, mau benerin nggak punya duit gitu. Gue pernah dikerjain di kondisi kayak gitu. Di kondisi ketika gue melihat apapun yang gue miliki itu selalu kurang. Gue pengen sesuatu yang di luar dari yang gue miliki. Itu karena keinginan lo apa karena keinginan yang dari? Karena bukan karena keinginan. Karena tadi itu gue tidak mensyukuri apa yang gue miliki saat ini. Misalnya, gue punya relationship, kan, dengan orang serumah gue. Kita kan punya relationship. Iya, lo punya relationship dengan istri lo, gue punya relationship dengan istri gue, anak dengan anak, dengan siapapun dah di rumah. Kalau ada orang tua gitu, betul. Atau tangga. Gitu kan. Kadang-kadang kita nggak mensyukuri dengan relationship itu. Tidak mensyukurinya gimana? Mestinya kita ngobrol sama mereka, kita ngobrol sama HP. Ini dia nih, kena semua lo. Gua juga Jan. Beneran. Terus iya. Gue itu gitu. Gue dulu itu begitu. Dalam artian gue ada di sini gitu kan ya. Tapi sibuk dengan HP gue. Gue melakukan relationship dengan orang di luar sana. Sampai gue lupa. Di rumah ini kan gue nggak mensyukuri itu. Gue merasa kurang. Gue merasa ada yang kurang dari relationship ini, sehingga gue mencari relationship dengan orang di luar sana. Bukan gue nyari istri baru gitu bukan gue nyari anak baru. Iya. Tapi gue jangan malah bersosialisasi dengan orang lain gitu kan. Nah, kita selalu lupa pada hal-hal
yang ada di sekitar kita, yang sudah kita miliki, yang seharusnya kita syukuri. Kenapa? Selama ini kita menganggap bersyukur itu pada sesuatu yang besar. Loh, kalau Atau sesuatu yang baru ya? sesuatu yang baru. Nah, persis, sesuatu yang baru. Benar. Sesuatu yang baru. Benar. Kita selalu merasa perlu bersyukur untuk sesuatu yang baru. Kita dapat handphone baru, waduh alhamdulillah dapat handphone baru. Rezeki. Ya, dapat rezeki Rezeki gitu kan. baru lah. Rezeki baru gitu kan ya. Dapat anak gitu kan, alhamdulillah. Betul. Semua itu betul. Ya kan ya. Tapi sebetulnya nikmat yang Allah berikan itu bukan hanya pada hal-hal besar yang kejadiannya mungkin cuma beberapa bulan sekali. Iya. Nah itu. Kalau beberapa bulan sekali. Kalau beberapa bulan dalam sekali. setahun nggak ada. Ya, makanya akhirnya kan Kusut tuh. Kusut. Oh iya benar. Nah, akhirnya kita memang harus mencoba untuk mensyukuri hal yang paling sering kita lakukan, tapi dan paling penting. Hal paling sering dan paling penting, tapi selama ini kita lupain. Kira-kira apa, Jar? Kita lupa untuk bersyukur pada satu yang paling sering kita lakukan, nikmat yang paling sering kita dapat, Napas. napas. Bernapas. Betul, bernapas. Itu kelewat itu pasti. Kelewat. Nah, gue juga gitu, kebetulan. Kan napas tuh hal paling penting dalam hidup ini. Oh iya loh. Hal paling penting. Lo nggak bisa. Lo nggak makan nggak apa-apa, nggak minum nggak apa-apa, nggak nikah nggak apa-apa, nggak punya anak nggak apa-apa. Tapi lo nggak napas dalam 3-4 menit, lo mati gitu kan ya. Tapi itu nggak pernah kita syukuri. Ya kalau kita syukuri, ya kita napas ya kita gitu. Iya. Nah, kita harus melatih supaya kita sesekali, ya kan? Nggak setiap napas kita dalam sehari ada 24 jam itu ada ribuan kali napas. Setiap napas kita mengucap alhamdulillah, nggak begitu juga. Tapi sesekali, coba deh kita latih. Misalnya ketika habis sholat itu kan, Ini kuncinya sebetulnya sholat ya. habis sholat itu kan kita kan ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada 33 kali kita diminta untuk mengucapkan alhamdulillah. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Coba deh kita masukkan itu ke dalam napas. Dalam artian gini, ketika kita zikir, kita sedot napas, kita keluar, alhamdulillah. Kita inget tuh. Yang kita inget cuma napasnya doang, nggak usah ingetin nikmat-nikmat yang lain deh. Itu aja dulu ya. Napas aja dulu, napas aja. Selama 33 kali, mungkin sehari cuma sekali aja. Misalnya habis sholat subuh kan waktunya agak renggang ya, agak panjang lah, atau habis sholat isya gitu ya. Ngantuk. Ngantuk. Bukannya seger, bahaya itu gua. Bisa lah, mungkin lah. Atau cari waktu yang sholatnya agak renggang, yang nggak diburu-buru lagi ini. Pas lagi zikir itu, ambil napas, rasakan bener-bener napas itu sebagai karunia dari Allah. Ya kan? Kemudian ketika kita hembuskan, kita bilang, alhamdulillah. Penting. Alhamdulillah. Itu kalau kita coba 30, jangankan 33 kali, 10 kali aja. Kita nggak usah inget-inget nikmat yang lain dulu. Nikmat napas dulu aja deh. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu sampai napas kita habis. Dahsyat ini. Terus coba diambil Penting, lagi. penting nih. Kalau dihitung itu kira-kira 5 detik ngambil, 5 detik keluar. Dan itu dalam salah satu penelitian itu napas yang seperti itu 5 detik itu adalah napas yang sangat ideal. Ada buku The Breath, dia nggak ngomongin soal bagaimana bersyukur tentang napas, tapi dia ngomongin napas doang. Bayangin, ada orang ngomongin tentang napas, sesuatu yang kita lupakan, gitu kan ya. Terus dia meneliti itu dan 5 detik ngambil, keluar, alhamdulillah. Kalau nggak bisa 5 detik ya nggak apa-apa, nggak usah segitu-gitunya juga. Pokoknya ambil napas panjang, Relax mungkin, terus keluarkan dengan alhamdulillah sampai kalau misalnya kita praktekin ya, misalnya gue lagi gini, coba gue iniin, misalnya merem ya. Alhamdulillah. Yes. berapa tuh ya? Ya nggak tahu, kita nggak usah ngitung. Iya, artinya Serileks mungkin. Kalau kita keluarin gitu terus 33 kali, nanti kita akan terbiasa untuk menghargai setiap napas kita. Itu baru yang paling kecil. Nanti kita bisa tingkatin lagi. Zikir yang lain mungkin
yang kita bayangin ketika narik napas itu adalah nikmat yang lain. Misalnya nikmat jempol, kita pegang jempol, wah kita punya jempol nih. Iya. Dengan jempol ini kita bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa megang loh. Iya nggak bisa megang kalau nggak kan. Terus jempol nggak hal yang penting gitu. Nanti berikutnya mungkin telunjuk. Hal-hal kecil aja dulu hal ya. Kecil dulu. Atau kalau enggak di depan kita taruh aja air gitu kan ya. Oke, saya mau bersyukur dengan air yang 1 gelas ini. Dengan mensyukuri hal-hal kecil itu, maka kita akan teringat untuk continue mensyukuri ketika kita melakukan apapun. Dapat apapun, gak usah dapat yang gede-gede. Iya. Jadi dapat yang kecil-kecil pun kita. Sehingga pandangan kita setiap hari itu adalah pandangan positif, pandangan hal-hal yang positif. Oh, gue udah dapat ini. Oh, gue udah dapat ini. Oh, gue udah dapat ini. Bukan, kok gue belum dapat ini ya? Kok gue belum dapat ini ya? Kok gue belum dapat ini? Iya. Itu. Jadi kita berarti mungkin ada yang bilang, wah itu berarti kita menipu diri kita sendiri dong. Kita membutakan diri kita dari hal-hal yang harusnya kita capai. Enggak, kita tetap punya tekad. Punya cita-cita ya. Punya cita-cita. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah kita punya azam, punya keinginan kuat, laksanakan. Tapi nanti kemudian ya udah tawakal aja. Artinya hasilnya ya, kita udah usahakan dengan keras. Boleh berusaha dengan keras, boleh punya obsesi. Tapi kalau kita hanya mikirin apa yang nggak kita dapat, itu yang bikin stres. Iya, karena mungkin bersyukur nih buat kayak orang mendaki tebing, lu kan nyangkutin tali, lu harus nyampe puncak gitu kan, sakutin tali, sama ketika lo jatuh, dak, Masih ada ini. masih ada. Oh Gitu. ya, bisa jadi gitu. Bener. Jadi ketika begini tuh kayak lu bersyukur lah, udah nyampe sini. Gitu. Lu coba lagi, udah nyampe sini. Gitu. Masih sering jalan climbing. Dulu apa? Udah nggak bisa sama saya. Kita udah terlalu beban ya. Nggak arti kan gitu ya? Iya, benar. Iya nggak sih? Bisa dianalogikan kayak gitu juga bersyukur ya? Lebih lebih enak gitu, lebih jelas lah. Jadi memang ketika kita jatuh nggak kesampaian, nggak drop gitu, nggak yang lu karena kita menyesali menganggap gitu. kita nggak punya apa-apa, enggak. Sementara lu ketika lu jatuh lu masih bisa daki karena lu jatuhnya nggak jauh gitu kan, artinya Betul. gitu. Ada orang karena begini, betul kata lo. Karena ada orang begini, terobsesi untuk misalnya punya satu benda, atau terobsesi untuk lulus ujian, kuliah, kan ya? Atau lulus UMPTN gitu ya. Iya. Sekarang apa sih namanya, SPMB atau apalah ya? Iya. Lulus ujian masuk ke kuliah. Begitu ininya, ketika dia nggak dapet, udah kayak nggak ada tali tuh. Iya. Jebrak, Udah. jatuh. Mengurung diri tuh di kamar tuh. Nah, kalau orang yang kayak tadi lo bilang nggak dapet ini, oh, gue masih punya yang lain kok. Iya gitu. Iya kan deh, masih ada tali-tali yang lain yang gue masih bersyukur, gue masih punya yang lain. Sehingga dia bisa melanjutkan perjalanan ke atas lagi. Nggak dapat yang dari sini, gue mungkin bisa naik dari sini. Nggak mulai dari awal lagi. Betul, Jar? Iya. Keren tuh. Bersepeda itu adalah salah satu latihan syukur yang menarik. Udah bener loh gue. Udah bener loh. Cuman nggak bersyukur gara-gara sepedanya, Riz. Kurang enak nih. Bukan prosesnya. Buka toko online lagi ya. Iya, buka lagi. Jadi gini, kalau orang naik motor, yang dipikir adalah tujuannya. Nah iya. Iya kan ya? Gue sampai sana kapan? Gue harus jadi pikir tujuannya. Dan dia lupakan perjalanannya. Iya tuh. Orang naik sepeda enggak. Gue nyampe belum tentu. Iya, kan ya? benar itu. Tapi yang gue nikmati adalah prosesnya. Prosesnya, jalannya. Nah, demikian juga dengan bersyukur. Yang di dalam bersyukur itu, ya, gue dapat ya, alhamdulillah. Gue nyampe, alhamdulillah. Tapi nggak nyampe nggak apa-apa, karena gue udah menikmati prosesnya ini. Iya. Oh iya juga tuh. Pemandangan yang sekarang ini nggak kalah dengan pemandangan di puncak ketika gue sampai, misalnya gitu ya. Jadi ini gue belajar dari Mas Pur, yang dia ada salah seorang teman kami itu pernah nulis tentang bersepeda, bagaimana menikmati setiap momen dalam bersepeda. Nggak hanya apa namanya, gue nggak bisa ngucapin itu, jadi gue lewatin aja. Gue juga salah kayaknya tuh. Jangan ya. Nggak hanya menikmati pemandangan, tapi juga penciuman, pendengaran, apa yang dia dengar. Kalau kita kan kalau naik motor atau naik mobil di jalan, berisik itu ganggu. Iya. Kalau bagi orang yang bersepeda atau jalan kaki,
berisik itu adalah bagian dari itu, bagian dari perjalanan itu. Nah, Dan lu kalau bersepeda ya, lu bisa lebih detail melihat apa yang ada di jalan. Exactly. Jadi, nah kayak gini ya, kita makan. Kita sering makan itu, ketika kita makan kita melakukan pekerjaan yang lain, kan? Sambil nonton, Iya. pegang HP, gini segala macem. Kalau sambil ngobrol masih mending lah, ya kan? Kita masih bisa ini. Nah, Masih bisa diskusi nih. Ini enak banget loh. nah sekarang coba kita jadikan makan itu adalah salah satu tools untuk bersyukur. Caranya bukan hanya bilang Bismillah ketika mulai dan Alhamdulillah ketika selesai. Dia bilang Alhamdulillah, iya betul. Ini, tapi yang paling penting adalah bagaimana ketika kita makan itu, kita benar-benar mensyukuri semua kenikmatan itu. Gue dulu makan cepet, Jar. Selesai. Itu gue sekarang. Akhirnya gue nggak bisa dapetin teksturnya, gue nggak bisa tahu ini nih ada rasa apa aja, kenikmatan apa aja. Tapi kalau gue lebih pelan, gue coba untuk ini, itu rasa syukur tuh nambah. Karena pada setiap rasa, pada setiap tekstur itu kita bisa bersyukur. Dan itu nggak bisa dilakukan sambil nonton, sambil buka HP, nggak bisa. Jadi kalau kita mau bersyukur, coba deh kita perhatiin bener nikmat Allah satu persatu. Nggak harus selalu begitu ya. Nanti kalau nggak kan kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kehidupan jadi sangat lambat. Nggak begitu. Tapi dalam sehari coba deh makan sekali yang begitu. Ini kan untuk melatih kita bersyukur. Sensitivitas kita dalam nikmat Allah. Nikmat Allah itu banyak, tapi kita kadang-kadang nggak sensitif. Iya. Bahkan tidak sama sekali. Bahkan nggak sama sekali. Kita lewatin aja. Kita udah. Nah, untuk sensitif, kita coba hadir. Kita liatin makanan itu, kita makan pelan, kita lihat rasanya, kita bersyukur pada setiap kunyahan. Nah, dengan demikian itu yang disebut oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Yang ditambah apa? Ini kesalahan banyak orang adalah kalau kamu bersyukur, kami akan nambah, kami akan tambah, kata Allah. Banyak orang menganggap bahwa yang ditambah itu adalah hartanya. Artinya, kalau gue mensyukuri samosa, besok gue dapat samosa lagi. Kalau apalagi teori 10 kali lipat itu ya? 10 kali lipat. Itu teori itu salah. Salahnya di mana? Salahnya karena begini. Kalau lo bersyukur sudah menikah, berarti lo akan menikah lagi. Aduh, bahaya ini. Gak bisa kan? Gak bisa. Iya. Kita bersyukur punya anak misalnya. Yang dilipat gandakan jelas bukan barangnya. Bukan barang yang disyukuri yang dilipat gandakan, tapi kenikmatannya. Kalaupun jika ada itu karena memang usaha ya. Ya. Kan kayak gitu. Jadi misalnya kita punya anak pertama bersyukur, dapat anak kedua. Punya anak kedua bersyukur. Nggak habis sampai anak 12 kita gitu terus ya, enggak. Berarti harus ada ibu-ibu yang lain berarti kan. Makanya jangan begitu. Itu kan berarti artinya itu adalah salah kan? Iya. Artinya itu adalah ntar kita dimarahin sama ibu-ibu yang nonton marah. Artinya memang betul bahwasanya itu adalah anggapan yang salah, bahwasanya kalau kita mensyukuri nikmat maka yang bertambah adalah barangnya, bukan. Yang bertambah adalah kenikmatannya. Yang pertama, yang kedua yang bertambah adalah rasa syukurnya. Menimbulkan rasa syukur itu kan nggak gampang, Jar. Iya. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa bersyukur, maka Allah akan tambah lagi rasa bersyukur kita. Jadi kita semakin mudah untuk bersyukur, semakin mudah, dan akhirnya karena rasa syukur itu membahagiakan, kita semakin bahagia. Jadi gitu, azan ya? Sebentar lagi azan. Jadi gimana deh ininya? Intinya? Bukan. Ya intinya ya. Tapi kiat-kiatnya. Lu tadi udah kasih kisi-kisinya, misalnya dalam sehabis sholat lah minimal lu zikir gitu ya. Terus coba sekali mengucapkan alhamdulillah tuh dengan mensyukuri nafas. Satu nafas. Terus kalau itu kan ininya ya,
tekniknya ya. Orang teknik kan pasti ada tujuan besarnya gitu. Nah, tujuan besarnya kadang kita malas melakukan hal kecil karena tujuan besarnya itu kita nggak dapat. Nah, kira-kira tujuan besar dari bersyukur tuh apa, Riz? Yang lo dari sebutkan dari awal tuh, kalau lo persingkat tuh apa, Riz? Bahagia. Syukur itu kunci bahagia. Benar-benar. Karena begini, orang bersyukur itu orang yang terlatih untuk melihat keadaan kondisi kita dari sisi yang baik. Artinya begini, lo ngelihat kan istilah gelas setengah kosong atau setengah penuh. Iya, benar. Nah, kalau gue itu artinya begini, sama aja setengah kosong dan setengah penuh, kondisi realnya sama, tapi bagaimana mindset kita yang berbeda. Benar. Oh ya, kan lo udah kasih tahu tuh cara-cara orang bersyukur ya, yang apa namanya sehabis sholat lo baca lo zikir gitu, terus apa namanya mengucap alhamdulillah gitu dengan sangat apa namanya dirasakan banget gitu. Nah, orang kan males kadang gitu melakukan hal-hal kecil gitu. Karena apa? Karena mereka itu nggak tahu apa namanya tujuan besarnya gitu. Tujuan besarnya itu apa gitu. Sehingga gue harus melakukan itu gitu. Kira-kira gitu, Riz. Bersyukur itu adalah salah satu tools atau bahkan tools yang utama untuk membuat kita bahagia aja. Nah, ini kuncinya berarti itu ya. Kuncinya itu bersyukur. Kenapa? Karena begini. Bahagia ya. Bahagia. Karena begini. Karena bahagia itu bukan tentang apa yang kita dapat, tapi tentang persepsi kita terhadap apa yang kita dapat. Kan ya? Orang yang dapat sesuatu yang lebih baik belum tentu lebih bahagia kalau persepsinya buruk. Iya. Nah, orang bersyukur itu punya persepsi yang bagus terhadap apa yang dia dapat. Oke. Dia terbiasa untuk berpikir positif. Karena apa? Karena dia fokus pada yang dia dapat, bukan fokus pada yang dia miss, yang dia nggak dapat. Iya. Dengan demikian, setiap dia mau kena keadaan kondisi apapun, dia akan oke, gue sudah dapat. Gue mendapatkan sesuatu, I got it, gitu kan ya. Bukan I miss it. Iya. Nah, itulah kenapa orang bersyukur itu selalu lebih bahagia. Dan itulah kenapa kita harus bersyukur. Iya. Jadi dapat nih poinnya ya. Ya. Jadi kenapa kita harus bersyukur terus melakukan apa namanya cara-cara tadi? Karena memang tujuan besarnya adalah membuat kita pasti bahagia kan. Betul. Bersyukur itu Allah pengen supaya kita bahagia. Bahagia gitu. Dapat nih kuncinya bahagia nih. Ya. Biar nggak resah terus kan artinya kan ya, dengan keadaan yang kita punya sekarang gitu ya. Artinya memang harus bersyukur. Nah, cara-caranya tadi udah disampaikan ya. Salah satu caranya ya, itu gua akan coba juga tuh, cobain sekali-sekali tuh. Kira-kira karena gue sering banget lupa bersyukur. Oke teman-teman ya, semoga apa namanya berguna ya. Karena ini penting banget, khususnya gue juga ya, penting banget ini bersyukur karena ya tadi lah udah. Oke, semoga berguna buat teman-teman semua. Kita akhiri Riz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.